Zanye, tiba-tiba perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Berhenti. Kamu siapa sebenarnya? Aku cuma pembantu biasa. Kamu pembantu biasa berani menyusup ke keluarga Zhan. Kamu pembantu biasa, masakanmu. Hansu juga mau makan. Aku ingin melihat wajah aslimu di balik masker. Dulu, kamu bisa menghindari CCTV dan pelacakan keluarga Zhan. Aku selalu curiga. Apakah kamu juga mengerti teknik menyamar? Zanye, kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar cuma pembantu biasa. Bawa dia ke bawah untuk membersihkan makeup. Tuan, wajahnya sepertinya tidak memakai makeup. Zanye, lihat, aku benar-benar hanya seorang pembantu biasa saja. Cat anti air, ya? Ambil cat anti air dan pembersih makeup khusus. Ya, Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, berhenti. Luo Shihan. Ya, aku memang Shihan. Beraninya kau menggigitku. Menggigitmu? Aku jijik. Luo Shihan, bagaimana dengan hutang 5 tahun lalu? Aku sudah memberimu bayaran. Begini saja. Aku akan memberimu 10 kali lipat bayaran. Dan mencari seorang pria. Untuk membuatmu merasakan penderitaan yang aku alami dulu. Bagaimana? Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin membuatmu membayar 2 kali lipat. Atas penghinaan yang aku alami dulu. Zhan Hanjue, aku adalah Zhansu. Diam. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi. Kau bilang akan membawaku menemui Mama, benar kan? Guan Xiao, bawa Tuan Muda kembali ke kamar. Ya, Tuan Muda. Apa hakmu berbicara di depanku? Kau adalah ibu susu. 5 tahun lalu. Aku seharusnya tidak meninggalkannya sendirian. Kau hanya seorang pengecut yang takut mati. Makanya aku kembali mencarinya. Ponselku berdering. Kenapa kau panik? Ini jelas milikku. Lagu ciptaan Yan Zhengling. Apa hubungannya dengannya? Mencuri nada dering ponselku. Kau pencuri. Siapa sebenarnya yang mencuri? Angkat telepon. Han Bao. Hei, Kekasih kecil. selamatkan aku. Aku ingin melihat. Kekasih kecilmu, bisakah dia menyelamatkanmu dari tanganku? Zhan Hanjue, jika kau menghancurkan aku, susu akan membencimu seumur hidup. Apa hakmu menjadi ibu susu? Apa yang telah kau lakukan untuk susu selama 5 tahun ini? Di dunia ini, mana ada ibu yang tega meninggalkan anaknya sendiri? Jika bukan karena alasan yang terpaksa, aku sudah lama kembali untuk menemuinya. Bicara begitu muluk, kau hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Kenapa kau tidak bilang bahwa kau terlalu otoriter dan tidak masuk akal? Tuan Muda, rapat Dewan Direksi akan dimulai. Baik, aku tahu. Kau sebaiknya bersikap baik. Aku akan pergi sementara, kau sebaiknya berdoa agar kekasih kecilmu segera menyelamatkanmu, jika tidak, tunggu aku kembali. Kalian akan menunggu untuk masuk neraka. Di pintu ada sistem pengenalan wajah, jika kekasih kecilmu muncul. Pasti akan memicu alarm. Aku menunggunya masuk perangkap. Lokasi ponsel Mama ada di sini. Mama, tunggu aku akan menyelamatkanmu. Tuan kecil, kenapa kau kembali? Aku mencari. Carrie, Tuan Kessel, apakah kau mencari ayah? Dia baru saja keluar. Kau sibuk saja, tidak usah peduli padaku. Apakah ini dirancang khusus untukku? Mudah sekali membukanya.
Mama, Tanya, siapa pengalaman wajah Sanjui? Di depan Hanbaoku. Hanya hiasan saja, haha. Mama, siapa sih jahatnya yang mengganggumu? Di sini berbahaya. Mari kita pergi dulu. Jika Sanjui mengetahui keberadaan Hanbao, pasti akan merebut hak asuh Hanbao. Hanbao, kita harus mencari cara untuk merusak sistem pengawasan di sini. Jangan sampai orang jahat mengetahui keberadaanmu. Kenong serahkan padaku. Ayo pergi. Wah, nyonya besar hilang. Wah, Tuan Muda, Nyonya besar dia kabar. Nyonya besar apa lagi? Ini Nona Luosihan. Pulang. Tuan Muda, pintunya masih utuh. Tampaknya orang yang menyelamatkan Luosihan mungkin masuk dengan membuka kunci secara normal. Di sini tidak ada sistem password. Hampir tidak mungkin dipecahkan sistem pengenalan wajah. Hanya memasukkan data saya dan Sansu. Lalu sistem pemantauan ini, penyimpanan backend sistem pemantauan, sengaja dirusak. Ternyata masih ada ahli. APA, kamu bilang si bocah masuk? Ternyata, Sansu cukup suka minum. Bubur yang dibuat wanita itu, sepertinya aku. Meremehkan Luosihan karena dalam waktu singkat ini, sudah bisa mempengaruhi anakku. Tuan, daripada membiarkan mereka berhubungan diam-diam, lebih baik undang Nona Luo secara terbuka ke rumah sebagai pengasuh. Kamu serius? Nona Luo hanyalah anak wangin keluarga Luo. Seharusnya akan segera dibenci oleh si bocah. Dia pasti akan dibencinya. Dan Nona Luo juga akan disiksa oleh si bocah sampai mati. Lalu pergi begitu saja. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Baik. Tanda tangan ini. Tidak mau. Lihat dulu 2 halaman terakhir, baru putuskan. San Hanjue, kamu benar-benar setuju aku menemui anak kita? Perhatikan kata-katamu, itu anakku. Aku bisa membawamu menemuinya, tapi kamu harus berjanji padaku. Satu syarat. Syarat apa? Tanpa izinku, jangan pernah mengakuinya sebagai anakmu. Aku ibunya. Kenapa kamu tidak membiarkan kami mengakuinya? Karena aku tidak mengakuimu sebagai ibunya. Jadi, kamu mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak mau, jangan pernah berharap bisa melihat anakku. Baik, aku setuju. Kamu bisa pergi, Luosihan, hati-hati. Susu, aku datang untuk merawatmu. Tante Xiao Luo. Lihat, suka tidak? Tidak suka. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah ini, mau menyenangkan Sansu? Susu, mau tidak ikut lomba dengan tante? Lihat siapa yang lebih cepat menyusun. Tidak tahu diri. Nona Luo. Sansu aku serahkan padamu. Tenang Pak San, aku akan dengan Sansu. Bersama dengan baik. Aduh, gimana nih? Aku juga tidak sengaja memecahkannya. Aku punya cara. Tolong bersihkan bagian bawah dapur. Ah, oke. Susu jangan ambil. Anda adalah bintang sapu. Susu, apa yang terjadi padamu? Bukankah itu hanya mangkuk? Itu mangkuk yang digunakan ibuku. Maaf, aku tidak sengaja.
Jika tidak 5 tahun yang lalu, aku meninggalkannya. Susu tidak akan begitu sedih. Aku ingin kehilangan sampah. Kau sengaja ingin agar Sangsu membenciku. Ingat saat kau pergi. Juga bawa pergi. Kenapa kau tak biarkan aku bertemu dengan Jiangsu? Kau membenciku, aku bisa mengerti. Kau sudah memikirkan perasaannya. Lalu kamu, ketika kamu meninggalkannya, kau sudah memikirkan bagaimana rasanya? Jika aku tahu itu akan. Aku hanya membawanya keluar untuk meminta makanan. Gulungan. Tadak bagus mami tong tong dimum. Aku akan segera kembali. Ini Luosihan. Hanya terlambat untuk 1 hari dengan Sangsu. Benar-benar tidak pantas menjadi ibu susu. Ayah Sangsu akan menunggu. Rapat darurat harus dimulai. Bibi bye. Mau ke TK? Jiangsu, Anda harus baik di taman kanak-kanak. Apakah anak Anda sopan? Bibi Bai berbicara dengan Anda. Setelah Zansu, aku adalah ibumu. Kau harus bersikap baik padaku. Kau bukan ibuku, aku akan pulang. Apa yang membuat ayahmu gila? Aku tak sekolah lagi. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Mumi lihat, itu adalah pertanyaan siswa di kelas kami. Dia menatapku. Apa yang anak Anda menatap? Ibumu tidak mengajarimu. Tidak sopan menatap. Jangan bilang ibuku. Aku bilang apa yang terjadi pada ibumu. Kau adalah anak tanpa ibu. Jiangsu, jika kau memohon padaku, aku bisa menjadi ibumu. Aku nggak mau. Kamu bukan ibuku. Kamu mamanya. Gimana ngurus anak? Aku bukan mamanya. Kamu nggak dengar? Zansu ikut aku pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Siapa bilang dia anak yang nggak punya ibu? Susu, kenapa? Kok sampai luka? Siapa yang nakalin? Bilang sama Tante Xiaoluo. Oh, jadi kamu cuma babysitter keluarga Zhan ya? Iya, luka Zansu ini gimana ceritanya? Sikapmu gimana sih? Kuma babysitter berani. Ngomong sama aku seperti itu. Hanya percayakan yang master padamu. Nona Bai sikapnya seperti ini? Zansu berkelahi dengan anak lain. Ya sudah diajarin sampai seperti ini. Namanya juga anak-anak. Tawuran kecil-kecilan kan wajar aja. Siapa berani ngajarin Susu aku? Susu, siapa yang nakalin kamu? Tante yang bakal belain kamu. Dia itu. Wah, anak nggak punya ibu butuh babysitter buat Bella. Lihatlah yang di sini. Siapa yang bukan? Istri orang kaya? Kamu kuma babysitter. Berhak juga buat bicara? Kamu berani pukul aku? Gue pukul lu emang kenapa? Gue saranin sekarang. Langsung minta maaf sama anaknya. Atau, jangan salahin gue nggak anggap orang. Kamu cuma babysitter kecil. Babysitter kenapa? Berani nakalin susu gue? Gue gebuk lu sampai ompong. Lu tamat. Kalian semua tamat. Lu tahu gue siapa? Babysitter Castle lu tamat. Lu yang gak punya ibu juga tamat. TK ini punya Huanya. Jujur aja bilang, suami gue manajer proyek grup Huanya. Kalau bikin gue emosi, jangan harap bisa tetap. Di TK ini, masih berani pukul aku? Bilang 2 kata lagi, jangan cuma dipukul, langsung gue babat. Bagus. Semoga nanti tetap segitu jumawanya. Gue telepon sekarang, kalian semua dipecat. Dipecat semua. Oke, gue juga telepon. Sayang, cepat gunakan koneksi lu di Huanya. Usir orang itu dari TK untukku. Kau orang bodoh. Saya ngomong apa? Gue cuma mau usir anak yang gak punya ibu itu dari sekolah aja. Lu mau mati sendiri, jangan libatkan gue. Gue sekarang sudah. Grup Huanya mencoretmu, tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Bagaimana bisa? Dicoret oleh Huanya, bukankah itu berarti? Dicoret oleh grup Huanya, aku ingin mencari pekerjaan. Siapa yang berani mempekerjakanku lagi? Kamu ini wanita pemboros. Bagaimana mungkin? Dia cuma pengasuh kecil. Minta maaf. Maaf, semua salahku. Aku tidak akan berani lagi. Pergi. Baik. Tante Susu, aku antar kamu ke kelas ya. Bagaimana kalau Tante ajak kamu ke taman bermain? Ayo. Tidak boleh. Kamu tidak boleh membawa Jansu pergi. Zansu harus pergi sekolah. Kamu siapa? Saat Susu diganggu.
Kamu di mana? Pengasuh kecil ini, bahkan aku tidak tahu. Aku Bai Naning, tunangan Zhan Shao. Tidak lama lagi aku akan menjadi ibu tiri Zhansu. Kalau mau jadi ibu tiri Zansu, harus belajar menyenangkan hati anak. Kamu cuma pengasuh keluarga Zhan, apa hakmu? Mengatur-atur aku. Aku cuma mengingatkan dengan baik, kalau tidak dapat pengakuan anak, Zhan Ye tidak akan menikahimu. Kamu sepertinya sangat mengenal Zhan Shao. Jangan-jangan kamu. Kamu juga suka Zhan Shao. Tenang saja, aku lebih baik menikah dengan ayam atau anjing daripada dengannya. Zhan Shao menyuruhku mengantar Zansu sekolah. Hari ini dia harus tetap di sekolah. Nona Bai, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa memaksa si kecil melakukan apa yang tidak dia inginkan. Honju, Penggaseyong Kemusua ini. Benar-benar kasar, hari ini dia bertengkar dengan orang tua murid. Sangat tidak baik. Aku menasihatinya malah dimarahi. Bahkan memaksa membawa Zansu keluar sekolah untuk bermain. Susu, ayo mandi. Semoga beruntung. Luo Shihan, mulai besok. Kamu tidak perlu datang lagi. Kenapa? Bertengkar dengan orang tua murid, membawa anak kabur dari sekolah, masih berani tanya. Aku berdebat dengan orang tua itu karena Aku tidak perlu tahu alasannya, tindakanmu menunjukkan kedewasaanmu yang sangat tidak matang. Susu terluka, bahkan Dicak tidak berpendidikan. Kamu tahu seberapa besar dampak psikologisnya pada dia? Bagaimana dengan kabur dari sekolah? Bagaimana kamu menjelaskannya? Susu sangat menolak untuk pergi ke taman kanak-kanak itu. Murid dan orang tua di sana tidak terlalu ramah padanya. Kamu tidak berhak untuk mengatur saya. Orang seperti kamu yang hanya tahu lari dan menghindar, sama sekali tidak berhak untuk mengajari Zansu. Tapi lingkungan seperti itu hanya akan membuatnya. Jika kamu benar-benar tahu betapa pentingnya lingkungan bagi seseorang, kamu seharusnya memberikan contoh yang baik untuk Zansu. Bagaimana saya tidak memberikan contoh yang baik? Jika mulai besok kamu masih terlambat, kamu tidak perlu datang lagi. Tenang, besok saya pasti tidak akan terlambat. Mama, kemarin pulang terlambat. Apakah pekerjaan baru sangat melelahkan? Jika saya dan Tong Tong tidak memiliki baru-baru, tidak ikut kelas ekstra, bisakah kamu mencari pekerjaan yang lebih santai? Mama tidak lelah, pekerjaan ini sulit didapat. Dan Mama punya alasan yang harus dipertahankan. Kalian berdua beri semangat untuk Mama, ya? Baik. Mama, cepat pergi kerja. Saya dan Tong Tong sudah tahu. Jalan ke sekolah, kami bisa pergi sendiri. Tapi, Mama tenang, saya sudah menyalakan sistem pelacakan. Kamu bisa selalu tahu posisi kami di ponsel. baiklah, kalian harus hati-hati di jalan. Saat sampai di taman kanak-kanak, ingat beri kabar ke Mama. Baik, Mama. Tong Tong, kamu pakai jam tangan. Pergi ke taman kanak-kanak, kakak Napen. Saya akan pergi ke village untuk menemui bos Mama. Berbicara, agar dia tidak memberikan Mama banyak pekerjaan lagi. Semangat, kakak. Mama jelas berangkat lebih awal dari saya. Kenapa belum sampai? Berhenti. Susu, bukannya kamu seharusnya mengerjakan PR di lantai atas? Saya Hanbao, paman ini. Salah orang ya? Zansu, ayah bertanya padamu. Lupakan, coba selamatkan diri dulu. Saya akan pergi ke lantai atas untuk mengerjakan PR. Anak ini, kenapa gaya rambut dan bajunya berubah? Zhan Ye, saya datang. Nona Luo, kamu terlambat lagi. Jalanan benar-benar macet. Karena sudah terlambat, katakan apa yang harus dilakukan. Zhan Ye, saya salah. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Untuk apa ada hukum? Aku terlambat 30 menit, kamu bisa menambah. Jam kerjaku tanpa bayaran, aku pasti tidak akan mengeluh. Menambah jam kerja. Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku juga bisa tidak minta gaji. Mama, aku diam-diam datang tanpa sepengetahuan Mama. Harus sembunyi dulu, jangan sampai Mama melihatku. Siapa kamu? Siapa kamu? Kok mirip banget sama aku? Ini rumahku, seharusnya aku yang bertanya padamu. Namaku Luo Zihan, kamu siapa? Jean Su. Kita mirip banget, apakah ini kebetulan? Pasti tidak. Kita pasti saudara kembar. Masuk akal, tapi kamu kesini untuk apa? Aku datang cari Mama, tapi aku diam-diam. Jangan bilang Mama ya. Luo Zihan itu mamamu? Iya juga. Memang iya. Kenapa Mama memilih kamu, bukan aku? Iya, kenapa ya? Mamaku adalah mamamu, ayahmu. Pasti ayahku juga. Mama memilihku, bukan kamu.
Lalu kenapa ayah memilihmu? Bukan aku? Iya, kenapa ya? Mungkin mereka punya alasan tersendiri. Lihatlah mama sudah datang menemuimu. Kamu lebih beruntung dariku, aku sampai sekarang belum pernah bertemu ayah. Jangan sedih, kemarilah aku akan membawamu Ternak menemui ayah kita. Zanye, apakah apapun yang kulakukan? Kamu tidak pernah puas? Bahkan mengurus anak yang sederhana saja kamu tidak bisa. Apa yang bisa membuatku puas denganmu? Kamu sempurna begitu? Kamu meminta wanita lain mengantar anak. Masalah gaya hidupmu akan sangat mempengaruhi reputasi San. Mereka semua adalah kerabat Sansu. Jelas-jelas kamu sendiri yang berpikiran kotor. Semua yang kamu pikirkan kotor. Bagaimana dengan Dainan Ning? Dia itu kerabat Sansu. Kehidupan pribadiku sepertinya bukan urusanmu. Aku juga malas mengurusnya, tapi tolong, kalau kamu punya rencana untuk punya anak, bisakah kamu menyembunyikannya dulu sampai Sansu merasa cukup aman? Siapa yang bilang aku mau punya anak dengan Bai Naning? Nona Bai bilang langsung. Baik, aku akan bilang langsung ke Sansu. Seumur hidup aku nggak akan kasih dia adik lagi. Belum tentu juga, jangan terlalu yakin. Siapa tahu suatu hari nanti ada 2 adik. Maksud kamu apa? Maksud apa? Kamu kan playboy, siapa tahu di luar sana ada anak haram. Lihat itu ayah kita. Aku ajak kamu ketemu dia. Ayah. Kamu berani bilang sekali lagi. Nggak berani. Orang kaya kamu nggak bisa ngurus anak. Besok nggak usah datang kerja lagi. Sansu, ayah benci banget sama mama. Kalau dari aku menyelindap masak dia pasti lebih nggak suka sama mama. Gimana dong? Kita cari cara biar ayah suka sama mama. Biar kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Gimana caranya biar ayah suka sama mama? Kamu manja-manja sama ayah, minta dia biarin mama tinggal. Biar mereka bisa dekat, aku nggak bisa manja. Kalau gitu kita ganti baju, kamu tunggu di atas. Aku yang manja-manja sama ayah. Zanye, aku salah. Tolong jangan usir aku. Tante Luo, aku suka sama kamu. Anterin aku ke TK. Jangan pergi ya. Aku nggak setuju. Keluarga Zhan nggak butuh pengasuh yang nggak tepat waktu. Ayah, mungkin dia terlambat ada alasannya. Misalnya dia harus antar jemput anaknya sekolah. Jangan-jangan Sansu benar ya? Aku punya anak perempuan, lebih muda setahun dari Sansu. Kamu memang perempuan yang nggak setia. Dulu setelah cerai sama aku, langsung sama laki-laki lain. Punya anak ya? Iya, kenapa? Waktu itu kamu sudah cerai sama aku, anakku beberapa hari ini sakit demam, aku terlambat karena jagain dia. Kalau kamu nggak bisa fokus jagain San, maka kamu harus pergi sekarang juga. Ayah, Tante Luo meski terlambat, tapi dia baik sama aku. Dia juga ngajarin aku nyanyi, main piano, dan gambar. Sansu, kamu kenapa hari ini? Lagi manja ya? Ayah, aku tahu. Ya. Apa yang aku minta, kamu pasti setuju kan? Oke. Ayah, kamu baik banget. Zanye, ada hal lain? Luo Shihan, tolong hentikan penggunaan cinta ibu palsumu untuk mempengaruhi Sansu. Dengan cara ini, kamu hanya akan membuatnya lebih buruk. Sansu hari ini tampil cukup baik. Dia bahkan sudah belajar merajuk. Keadaan dia seperti ini, apa bedanya dengan gangguan jiwa? Masalah ini akan aku selesaikan denganmu lain kali. Hanbao Tongtong. Mama, hari ini bos tidak menyulitkanmu kan? Kamu pulang tepat waktu kan? Tidak. Paman penculik datang. Gadis kecil, jangan panggil aku paman penculik. Tongtong, paman sekarang adalah bos mama, kami ada hal yang perlu dibicarakan. Kamu main di sebelah sana ya? Maaf paman, aku tidak akan memanggilmu paman penculik lagi. Tapi apa? Bisakah kamu tidak memberikan mama terlalu banyak pekerjaan? Mamaku sangat lelah. Paman tidak memberikan mama terlalu banyak pekerjaan. Mamamu sendiri yang ceroboh. Mama benar, sifat kapitalis adalah mengeksploitasi tenaga kerja pekerja. Tongtong, paman dan mama ada hal penting yang perlu dibicarakan, kamu tidak boleh mengganggu. Mama sedang berbicara hal penting. Luo Shihan, bukankah dulu kamu bersumpah hanya mencintaiku saja?
Zhanye, itu semua sudah masa lalu. Setelah bercerai denganku, kamu langsung menikah lagi dan memiliki anak perempuan dengan pria lain. Kamu sangat haus akan pria ya. Sungguh menjijikan, jangan biarkan. Sansu melihatmu lagi. Zhanye, susu butuh mama. Dia tidak butuh. Ayah adalah penjahat. Bahkan mau memecat mama. Sansu, besok aku mau bertemu ayah. Jangan biarkan ayah memecat mama, kita tukar. Identitas ya. Lihat anak autis itu datang lagi, ternyata mereka biasa. Menghina Hansu seperti ini, minta maaf. Kalau mau kami minta maaf, lewati bawahku dulu. Kedepannya, kalau kalian berani menghinaku lagi, aku akan langsung menyelesaikannya dengan tinju. Zansu, kenapa berkelahi? Guru, aku tidak berkelahi, mereka yang menghinaku duluan. Telepon orang tuamu, panggil ayahmu. Dan ibumu ke taman kanak-kanak. Menghadapi murid bermasalah seperti ini, memang merepotkan. Zansu ternyata sangat tampan. Bahkan lebih tampan dari bintang-bintang terkenal. Apa yang terjadi dengan Sansu? Zansu berkelahi dengan teman-temannya. Teman-temannya sampai babak belur dipukulinya. Apakah Zansu terluka? Zansu ini autis. Dia sama sekali tidak mau bicara bagaimana fakta sebenarnya. Bisa saja aku yang mengarang ceritanya. Ayah Zansu terlalu impulsif. Sifatnya juga aneh, teman-teman sekelasnya tidak mau bermain dengannya, tidak terlalu sosial. Aku yang mengajarnya. Tapi anak kecil ini tidak mau bermain dengan anak-anak lain. Sendirian pasti sangat kesepian. Elang tidak akan bergaul dengan burung pipit. Ini adalah kesalahan Zansu Mu. Dia yang pertama kali memukul orang. Zansu, katakan. Zansu ini seperti tempayan tertutup. Dia tidak akan berbicara. Ayah, mereka yang menggangguku. Susu, katakan saja semuanya pada ayah. Ayah akan membela kamu. Mereka memanggilku tukang ngadu, dan memaksa aku untuk melintasi bawah mereka. Aku tidak mau, lalu mereka mau memukulku. Zansu, bagaimana bisa kamu berbohong? Kamu tidak terluka, yang terluka adalah mereka. Ayah, guru bilang aku murid bermasalah, bilang aku merepotkan. Zanfeng, bagaimana bisa kamu menuduh guru? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku tidak menuduhnya. Ayah Zansu, menurutku Zansumu tidak cocok berada di taman kanak-kanak, lebih baik bawa dia pulang untuk istirahat. Menurutku yang tidak cocok berada di taman kanak-kanak adalah kamu. Hah? Mengancam siapa? Tidak punya modal. Masih mau masuk taman kanak-kanak elit, jangan salahkan diri sendiri kalau diganggu. Halo, kepala sekolah. Kamu telah meninggang siram hebat besar yang sangat berkuasa. Siapkan barang-barangmu, cepat pergi. Kepala sekolah, apakah kamu salah? Aku tidak pernah menyinggung. Pejabat besar apa? Putra mahkota Huanya. Tuan San adalah ayahnya Sansu. Berani sekali kamu, sampai berani menyinggungnya. Sang dewa kematian yang terkenal di ibu kota. Apa? Ternyata ayahnya Zansu adalah orang paling berpengaruh di sekolah kita. Kamu cari mati sendiri saja, jangan sampai menyeret. Cike kira. Zhanye, tolong jangan blacklist saya. Susu, orang yang mengganggumu pasti akan mendapat balasan. Ayah habit. Ayo pergi. Ayah, kalau Tante Luo dipecat, dia tidak akan punya pekerjaan. Bisakah kamu memberinya pekerjaan di perusahaanmu? Dia sangat hebat. Seperti Luosihan yang dari desa. Wanita kasar, selain bisa merayu dan menipu anak-anak seperti kamu, apalagi yang dia bisa? Ayah, Luo Sihan tidak menipuku. Dia punya banyak skill. Baiklah, besok ayah akan meneleponnya dan mengundangnya untuk melamar di perusahaan. Tapi, ayah tidak bisa memberinya jalur khusus. Dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri, oke? Hore, ayah, kamu tidak hanya asal-asalan kan? Kesempatan sudah diberikan, bisa tidaknya. Tergantung pada kemampuannya sendiri, HMPH. Luosihan. Gadis dari desa, apa keahlianmu? Untuk lolos wawancara di Huanya? Nona Luo,
Ini adalah tes yang dirancang khusus oleh CEO kami untukmu. Asalkan kamu bisa masuk ke situs web Huanya dan meretas salah satu komputer, kamu akan lulus. Sesederhana itu? San Hanjue, kalau kamu meremehkanku, aku akan memberimu pelajaran. Selesai. Halo, APA? Komputer CEO diretas? Ya ampun, aku menyuruhmu meretas komputer. Puking Computer CEO. Bukankah dia sendiri yang bilang, komputer di kantor pusat boleh diretas? Ya, tapi ya ampun. Luo Shihan, masuk sebentar. Nona Luo, semoga beruntung. Dia bilang komputer di kantor pusat boleh diretas, tapi bukan berarti dia tidak akan menyusahkan aku. Tak disangka, si kampungan ini setelah berdandan cukup memikat juga. Aduh, entah apa lagi yang direncanakan. San Hanjue. Zhanye, saya tidak tahu Anda sedang rapat. Yang tidak tahu tidak bersalah. Anda tidak bisa menyalahkan saya, kan? Posisi di atas ini. Kamu bisa memilih salah satu. Jika bisa menjadi asisten San Hanjue, maka bisa mendekati Sansu. Tapi San Hanjue sangat membenciku. Aku hanya bisa memenuhi satu orang dari ayah dan anak ini. Aku pilih asisten direktur. Mengapa kamu merasa bisa memenuhi posisi ini? Karena aku memiliki keahlian hacker yang melebihi orang biasa. Dan kemampuan manajemen yang cukup untuk memenuhi posisi asisten direktur. Apakah kamu punya pengalaman kerja? Tidak, semuanya belajar sendiri. Kamu lulusan akademi spesialis kelas 3. Bakat biasa-biasa saja, tapi bisa belajar hacker. Dan meretas komputerku. Mungkin hanya kebetulan saja. Luo Shihan. Kamu benar-benar membuatku semakin tidak bisa menebakmu. Tapi semakin kamu sengaja meniru dia, aku semakin tidak suka padamu. Susu, tante datang bermain denganmu. Tidak mau. Kakak, lihatlah, anakmu tidak mau bermain denganku. Kamu tahu Sansu tidak suka kamu menyentuhnya. Tapi kamu tetap memprovokasinya. Aku pikir dia sudah sembuh, jadi aku datang. Untuk menjaga anakmu, tapi ternyata, autismenya mulai kambuh lagi. Sansu tidak sakit. Zansu kadang diam, kadang bersemangat. Aku curiga dia menderita skizofrenia. Aku sudah menelepon dokter jiwa, dia akan datang sebentar untuk memeriksa Zansu. Sansu, dokter Zhang tadi bilang, penyakitmu masih dalam tahap awal, asalkan kita aktif. Bekerja sama dalam pengobatan, pasti akan sembuh. Aku tidak sakit. Ayah sudah memutuskan untuk mengikuti rencana pengobatan dokter Zhang. Tidak ada yang bisa menolak. Ayah, kamu dan mama rujuklah. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Jika ayah dan mama rujuk, penyakitku pasti sembuh. Sansu, emosimu belakangan ini sangat tidak stabil. Apakah karena Luo Shihan? Apakah kamu sudah tahu? Luo Shihan adalah ibumu sendiri. Luo Shihan. Kamu wanita yang tidak bisa dipercaya. Kamu cari mati. Zhanye, kenapa kamu datang? Zhanye, kamu ngapain? Sansu sudah tahu kamu adalah ibunya. Kamu bilang apa? Kamu masih ngeles. Aku tidak. Kamu wanita yang tidak punya batas. Aku benar-benar tidak bilang. Luo Shihan, kalau bukan karena kamu, Sansu tidak mungkin tahu identitasmu. Jelas-jelas kamu.
Aku bersumpah, aku benar-benar tidak bilang. Diam. Kamu tahu seberapa besar kebencianku padamu sekarang? Kenapa? Karena kamu, Zansu jadi skizofrenia. Apa? Kamu memanfaatkan keinginannya untuk memiliki ibu, mendekatiku perlahan-lahan. Kamu pikir dengan melakukan ini, kamu bisa kembali duduk di posisi Nyonya San? Bukan. Jangan coba-coba ngeles lagi. Luo Shihan, aku kasih kamu 1 miliar. Dalam 48 jam, tinggalkan negeri ini dan jangan pernah kembali. Zanye. Aku tidak bisa meninggalkan susu. Ini bukan keputusanmu. Kalau dalam 48 jam kamu tidak pergi, kamu bisa menunggu untuk mengurus ibumu. Mama kenapa? Apa bos menyakitimu? Tidak apa-apa. Mama memutuskan untuk membawa kamu dan Tongtong tinggal di Eropa. Hah? Kapan kita berangkat? Lusa. Hansu, kita akan kembali ke Eropa. Hansu. Luo Shihan. Aku baru saja menyuruhmu pergi kemarin. Malah mengirim pesan seperti ini ke Zansu. Ada apa? Zan Hanjue, anakmu. Diam-diam pergi dari rumah, kamu tidak tahu? Dia di mana? Zansu sekarang sampai di sebuah apartemen. Dia sebenarnya mau cari siapa? Dia mau cari ibunya, Luo Shihan. Zansu tahu, ini ibunya. Adalah Luo Shihan? Kamu ikuti dia, lihat apa yang Luo Shihan akan lakukan. Membuat Zansu bingung. Susu. Kenapa kamu datang? Bagaimana kamu tahu ibu tinggal di sini? Ayo. Tongtong Hanbao cepat kemari. Lihat siapa yang datang. Dia dan Hanbao mirip sekali. Kalian biarkan ibu tenang dulu. Ibu pikirkan. Bagaimana memperkenalkan dia ke kalian? Ibu, dia namanya Hansu. Bagaimana kamu tahu? Aku dan Hansu sudah bertemu. Ibu jangan pergi. Susu. Maafkan ibu. Ibu sudah meninggalkanmu sekali. Kali ini, ibu tidak akan pergi lagi. Ibu, aku memaafkanmu. Bagus, aku punya 2 kakak. Hanbao, kamu belum bilang ke ibu. Kapan kamu bertemu Sansu? Dan Sansu, bagaimana kamu tahu alamat rumah ini? Ibu, aku dan Hansu bertukar identitas. Aku menggantikannya, menghajar teman bullynya, dan bertemu ayahnya, tinggal bersamanya. Selama 2 hari. Kalian berdua, anak nakal, karena kalian bertukar identitas, membuat ayah Sansu mengira Sansu sakit jiwa, sedang mencari dokter untuk mengobatinya. Aku tidak mau diobati, Ibu. Bagaimana kalau aku menggantikan San? Kembali ke Villa Haitian, aku punya cara untuk tidak minum obat. Hanbao, kamu benar-benar mau pergi? Ibu tenang, aku akan diam-diam meneleponmu. Dan diam-diam datang menemui ibu. Susu ada di rumahmu? Mama, aku yang urus. Kakak ipar. Kakakku menyuruhku membawa Zansu pulang. Zansu, AO. Susu. Ayah ingin bicara denganmu, Luo Shihan. Bukan ibumu. Dia adalah Bukan kamu. ayah. Lain kali sebelum aku kabur dari rumah, aku akan bilang dulu. Masih ada lain kali? Zansu, kepribadian gandamu. Tante sangat suka. Satu sisi sangat keren. Satu sisi sangat imut. San Fengxian. Kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Tante kecil, kamu kurang update. Ini bukan kepribadian ganda. Ini aku dirasuki dan terlahir kembali. Selesai. Kakak, aku merasa si kecil di keluarga kita gangguan jiwa. Sudah tidak bisa disembuhkan. Diam.
Kamu periksa Luo Xihan. Kenapa Zhan Feng setiap kali bertemu dengannya berubah menjadi orang lain? Tidak masalah. Besok ikuti Luo Xihan. Pastikan melihatnya naik pesawat menuju luar negeri. Baik, baik, segera pergi. Sampai jumpa, sayang. Kakak ipar. Jansu, kenapa kamu di sini? Ceritanya panjang. Kalau kamu sudah melihat, lebih baik masuk dan duduk dulu. Kakakmu memintamu segera ke luar negeri kalau kamu melanggar perintahnya. Akibatnya tidak terbayangkan dan kamu juga membawa Zansu. Aku punya alasan. Kakak ipar. Kenapa Zhan Feng ada di sini? Bukankah seharusnya dia di rumah kakakku? Kakak ipar. Kenapa Zansu ada di sini? Bukankah seharusnya dia di rumah kakakku? Karena Sansu tidak sakit. Tapi kakakmu ingin mengobatinya. Makanya aku membawa Sansu bersamaku. Kakak ipar, kakakku membesarkan Zansu. Sangat susah, kamu baru kembali langsung mengambilnya. Ini terlalu kejam. Aku tahu betapa sakitnya memutuskan ikatan keluarga. Aku tidak akan melakukan itu. Tapi kenyataannya sudah jelas. Zansu sudah kamu bawa bersamamu. Kakak, Zhan Feng kabur lagi. Kamu tahu? Kamu gimana sih? Susu lagi makan sama aku. Apa katamu? Ada apa ini? Kok ada dua Zansu? Nggak ada dua Zansu. Mereka satu Zansu. Satu Han Bao. Dua anak ini. Iya, dua anak bandel ini sebelumnya sembunyiin dari aku. Aku diam-diam tukar identitas, makanya bikin kalian banyak kerepotan. Jadi, yang aku lihat tadi adalah Zanwei yang dingin dan Han Bao yang ceria, bergantian, muncul di depan mataku. Iya, Syukurlah, Zansu aku nggak sakit. Kamu yang sakit. Bocah kurang ajar, ngomong apa sih? Nggak tahu diri. Jangan marahin kakak aku. Kakak ipar, malaikat kecil ini siapa? Ini. Lucu banget. Aku rasa bagus jadi calon istri Zansu aku. Gila. Bocah, tante lagi cariin calon istri buat kamu. Ngomong apa sih? Tante, kamu nggak tahu ya? Kakak adik nggak boleh nikah? APA? Kakak adik? Kakak ipar, siapa sih cewek kecil ini? anak aku, namanya Luo Zihan. Kakak ipar. Kamu nikah lagi? Nggak. Zansu, Han Bao dan Tong Tong adalah anak kembar 3. APA? Tongtong juga anak kakak aku? APA? Tongtong juga anak kakak aku? Iya, Kakak aku hebat banget. Feng Xian. Ayah. Sekarang, kamu sudah tahu keberadaan Tong Tong dan Han Bao. Kamu mau bantu aku sembunyikan atau bilang ke kakak aku? Kakak ipar, kenapa nggak boleh bilang ke kakak aku? Kalau kakak aku tahu keberadaan Han Bao dan Tongtong, pasti sangat senang. Ayah nggak suka aku. Katanya aku anak liar nggak punya sopan santun. Aku juga nggak suka dia. Bapak dan anak ini belum ketemu langsung, udah ada masalah. Kakakmu sangat membenciku demi anak-anak. Dia akan menuntutku di pengadilan. Itu benar juga. Kakakmu berkuasa besar, aku hanyalah semut kecil. Apa yang bisa kulakukan untuk melawannya, untuk merebutnya? Kakak ipar, bisakah kamu, demi anak-anak, memberi kakakku satu kesempatan lagi, biarkan dia perlahan menerimamu. Sebenarnya aku selalu menunggunya di tempat yang sama. Kakak ipar, karena kata-katamu ini, seumur hidup aku akan melindungimu. Aku akan bilang ke kakakku, kamu sudah pergi ke luar negeri. Feng Xian. Terima kasih. Kamu sudah melahirkan 3 keponakan yang pintar dan lucu ini. Aku yang harus berterima kasih padamu. Mama, aku lapar. Mama akan segera masak untukmu. Jansu. Zansu, apa kamu mau? Ayah dan mama rujuk lagi. Mau.
Benarkah kita harus melakukan ini? Apakah kamu tidak ingin hidup bersama ayah dan mama? Tapi aku tidak ingin menyakiti ayah. Kalau begitu, biarkan Han Bao yang menanganinya. Program bantuan hukum kami hari ini mengundang seorang anak. Silakan anak kita, sampaikan permintaanmu. Nama saya Hansu, putra dari CEO Huanya. San Han Jue, saya meminta bantuan hukum agar hak asuh saya diberikan kepada Mama. Luo Shihan, pasti kamu yang menyuruh anakmu mencari bantuan hukum. Ayah, Hanjue, kamu belum menyelesaikan hubunganmu dengan Luo Shihan? Muka ayah. Sudah kamu buat malu. ayah, Luo Shihan tidak perlu ditakuti. Yang saya khawatirkan adalah jika saya tidak bisa menanganinya. Luo Shihan, Sansu, dia menjauh dariku. Bagaimana kalau begini, kamu harus memberi syarat Sansu sesekali. Boleh melihat ibunya, agar Luo Shihan menyerahkan hak asuh Jansu. Baik, saya akan bawa Sansu menemui Luo Shihan, tenangkan emosinya. Lalu paksa Luo Shihan menyerahkan hak asuh. Zhan Ye, kenapa kamu datang? Kenapa? Aku tidak boleh datang ya? Boleh, tentu saja boleh. Han Bao, bagaimana kamu bisa memikirkan ide untuk tampil di TV? Ide dari tante kecil. Tante kecil membawa Hansu keluar bermain. Sebentar lagi mereka akan kembali. Bagaimana kalau Hansu kembali? Ayah kan tahu dia punya anak Camber. Jadi kamu pergi tahan ayah. Aku akan telepon tante kecil, minta dia pulang lebih lambat. Ok. Cepat pergi. Sial, Feng Xian tidak bawa HP. Kenapa HP Feng Xian ada di kamu? Dia bosan di rumah, jadi datang main ke sini. Kamu cukup hebat, membeli adikku dan anakku untuk tampil di TV. Kalau aku bilang, ide untuk tampil di TV bukan dariku, kamu percaya? Bukan kamu, Shihan, kami sudah kembali. Feng Xian. Kakak. Kakak tidak bol melihat Jansu. Feng Xian, kenapa lagi? Mari kita bicara dulu tentang hak asuh Zansu. Bagus Luo Shihan, akhirnya kamu menunjukkan sifat aslimu, ya? Susu, ayah dan Luo Shihan. Ada urusan, kamu masuk kamar dulu. Luo Shihan, hak asuh Zansu harus jadi milikku. Ini mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu. Kalau kamu kooperatif, aku bisa memberimu sejumlah uang untuk membuatmu dan ibumu hidup nyaman selamanya. Kalau aku tidak kooperatif, Maka aku harus melalui proses hukum. Aku beritahu dulu. Tim pengacara Huan, ya kami tidak pernah kalah. apa kamu sedang menggunakan kekuatan untuk menindas? Lalu kenapa? Pertumbuhan anak butuh pendampingan orang tua. Kamu ingin menguasai hak asuh Zansu. Tapi apakah kamu punya waktu untuk mendampinginya? Aku akan mengerjakan guru terbaik di dunia untuknya. Memberinya pendidikan terbaik di dunia. Lalu kamu? Apa yang bisa kamu berikan? Selain rumah sewa yang compang-camping ini. Masih ada mie instan yang tidak habis? Masih ada? Aku tidak memberi mereka mie instan, aku memberi mereka mie yang Chun Bai Sui. Lalu bagaimana? Tetap saja mempengaruhi pertumbuhan anak. Kamu ingin anak tumbuh seperti kamu? Seperti kurcaci. Lalu, kamu setiap hari memberi Zansu makanan mewah. Aku juga tidak melihat dia tumbuh lebih tinggi. Itu karena gen kamu yang buruk. Bajingan. Berapa harga yang kamu mau untuk melepaskan hak asuh Zansu? Apa maksudmu? Kamu pikir uang bisa menghalangi cintaku pada Zansu? Begini, aku bisa mudah melepaskan hak asuh Shansu. Kamu tidak setuju, ya? Pasti karena uangnya tidak cukup. Begini, aku akan memberimu 1 miliar. San Han Yue, meskipun kamu memberikan uangnya padaku, aku tidak akan menerimanya, aku beritahu kamu. San Feng dalam hatiku tak ternilai. Baik, kalau begitu, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Hak asuh anak, jangan harap. Keluarga Guan Xiaoluo harus bangkrut. Aku ingin Luo Shihan berlutut di depanku dan memohon ampun. Susu, pulang. Sangat licik. Halo, Luo Shihan, cepat pulang. Luo Shihan,
kenapa belum mati? Jika kamu sangat ingin aku mati, aku bisa menjamin. Tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Maribel. Tapi kamu harus membantu keluarga Luo. Melewati kesulitan. Kenapa aku harus membantu keluarga Luo saat kamu punya uang? Tidak ingat aku. Sekarang dalam kesulitan baru ingat aku. Lo Shihan, kamu sendiri yang membuat masalah dengan Zanye. Kamu sendiri yang berbuat salah. Tentu saja kamu yang harus membayar. Luo Shihan, asalkan kamu menyerahkan hak asuh anak kepada Zanye, dia akan mengkebat sanksi ekonomi terhadap keluarga Luo. Untuk membantu kalian, aku harus mengkhianati anakku sendiri. Kenapa? Aku akan memberimu kompensasi. Aku akan memberikan 5% saham keluarga Luo. Padamu. 5%. Zhan Hanjue menawarkan. 1 miliar, berbisnis denganmu sangat merugi. Aku lebih baik bicara dengan Zhan Hanjue. Berdiri. Aku kasih kamu 30%. Pak, 30% saham keluarga Luo. Mana ada yang lebih nyata daripada uang tunai 1 miliar? Kalau gitu 40%, tidak boleh lebih. Ini batas terakhirku. Dasar anak perempuan brengsek. Kamu kuma anjing peleheran keluarga Luo. Kasih kamu 5% aja. Sudah murah hati banget. Kamu malah mau mencaplok seluruh keluarga Luo. Keluarga Luo? Aku memang nggak minat. Dasar jalan. Berani mukul aku? Luo Shihan, kamu berani melawan? Hari ini berani sentuh aku sedikit, besok aku akan putus hubungan dengan keluarga Luo. Lalu lihat saja keluarga Luo ditelan oleh huanya. Luo Shihan, aku kan ayah kandungmu. Kamu nggak tega lihat keluarga Luo hancur berantakan, kan? Aku juga bisa lindungi kalian, tapi penuhi satu syaratku. Sirah APA? Luo Shihan yang dulu. Dizalimi sampai segitu parahnya oleh kalian. Suruh dia sujud, sungkem minta maaf ke aku. Nggak mungkin. Luo Shihan, kamu siapa? Sujud. Masa suruh aku sujud ke jalan ini? Aku bicara kamu nggak dengar? Ayo sujud. Kamu tega perlakukan aku seperti ini demi seorang jalang? Sujud. Nah gitu dong. Jangan mulutmu. Sebut orang lain jalang. Sekarang bisa bantu keluarga Luo, kan? Oke. Alihkan semua aset keluarga Luo ke namaku. Ke depan untung rugi, nggak ada urusan dengan kalian. Kamu masih mau mencaplok keluarga Luo? Alihkan semua utang ke kepalaku, kan pas. Sama keinginan kalian, kalian sendiri juga tahu. Ambil alih keluarga Luo sekarang, sedikit salah. Bisa hancur lebur. Mau terima saran aku atau enggak, terserah kalian. Nggak boleh, Pak. Luo Shihan cuma mau manfaatkan kita. Manfaatkan kesulitan keluarga Luo, mau dapat untung tanpa modal. Mengambil alih keluarga Luo untuk dirinya sendiri. Aku baru balik, adik sudah sambut aku seperti ini? Tata kramamu mana? Kamu tampar ibuku, suruh ibuku berlutut. Tata kramamu mana? Ibumu turunkan ibuku dari posisi permaisuri. Tidur di ranjang ibuku. Habiskan uang ibuku, ibumu punya tata krama? Ayah. Kalau kau biarkan Luo Group seluruhnya padanya, kita bakal jadi tidak punya apa-apa. Aku kenal asisten presiden Huanya, Guan Xiao. Aku akan mohon padanya, biar dia di depan Zanye. Bicarakan hal baik, Zanye pasti akan lepaskan. Kita... Ya, aku suruh ayahmu kirim pernyataan pengacara, HMPH. Putus hubungan dengannya, aku yakin Zanye mustahil tidak kasih kita muka ini. Luo Shihan, cepatlah pergi. Kau pikir keluarga Luo tidak bisa tanpa kau? Wahahaha. Zanye benci banget sama kamu. Asal hindari kamu, krisis perusahaan selesai sendiri. Sure you. Keluarga Luo ke depannya bergantung padamu. Kalian tidak benar-benar pikir. Dekati asisten Zhan Hanjue. Bisa bantu kalian selamatkan Luo Group? See you, kok bisa datang ke Huanya? Guan Xiao, aku demi Luo Group. Datang mohon padamu. Ini juga aku tidak bisa, saranku cari Luo Shihan, asal dia mau lepas hak asuh anak. Presiden pasti lepaskan Luo Group kalian. Guan Xiao, aku mau ketemu Zanye. Bicarakan langsung. Luo Shihan sudah justru ayahku. Dari Luo Group. Ini percuma bilang ke yang Master San. Lagian, yang Master San tidak akan temui wanita selain rekan bisnis. Kok bisa begini? Ya sudah, aku pergi dulu.
Kau mau apa? Gimana, San Hanjue? Setuju lepaskan Luo Group? Aku. Masa sih? Kau bahkan tidak ketemu orangnya? Kau mau apa sebenarnya? Cari San Hanjue dong. Tanpa janji, nekat temui Zanye. Bisa-bisa dilempar ke laut jadi makan ikan. Luo Shihan, kau tahu kantor Zanye di sini? Urusanmu apa? Luo Shihan, kamu datang untuk menyerah. Sansu, hak asuh? Kamu benar-benar tak tahu malu demi menguasai hak asuh anak. Kamu melakukan sanksi ekonomi terhadap Luo Group. Itu karena Luo Group tidak dikelola dengan baik. Apa hubungannya denganku? Berani melakukan tapi tidak berani bertanggung jawab. Bahkan jika aku yang menyangsi Luo Group, lalu apa? Zanye, Luo Group tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu memblokir Luo Group? Muzu dari Muzu. Bukankah seharusnya menjadi teman? Berteman denganku? Kamu pantas? Kamu menyebarkan dendam pribadi ke dunia bisnis. Nanti banyak orang akan kehilangan pekerjaan, banyak keluarga akan menghadapi krisis ekonomi. Kamu tahu tidak? Luo Group sendiri yang tidak dikelola dengan baik. Apa hubungannya denganku? Sanye, aku menyarankanmu untuk meletakkan pisau dan bertobat. Anggap saja untuk kebaikan anak, kumpulkan pahala. Kamu bilang aku tidak punya moral. Bukankah begitu? Luo Shihan, aku sudah bersabar karena Sansu. Jika kamu berani menggangguku lagi, jangan salahkan aku. Kamu harus tahu apa artinya anjing terpojok. Kamu mau apa? Jika kamu terus mengincarku, aku akan membawa anakku ke luar negeri. Kamu mengancamku? Ya, Luo Shihan, jika tidak ada masalah, tidak akan mati. Tidak, dia tidak boleh menyeretku. Zanye, aku ada urusan, aku pergi dulu. Pergi. Luo Shihan, seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku. sungguh suatu kehormatan. Baiklah. Mau meninggalkan ibu kota? Aku akan segera memesan tiket. Untuk kalian berdua. Tapi Sansu, kamu tidak akan pernah bisa membawanya. Sansu, aku tidak akan memberikannya padamu. Mari kita lihat nanti. Halo, Ibu. Han, ibu sudah menunggu lama untuk mendapatkan ginjal yang cocok, tapi dokter dari Huanya bilang kamu tidak mau membayar biaya operasi. Bagaimana? Masih mau mengancamku? Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan ibuku? Aku hanya ingin kamu melepaskan hak asuh Sansu. San Hanjue, demi hak asuh anak. Kamu tidak hanya memblokir Luo Group, tapi juga mengancam ibuku yang sakit. Kamu benar-benar kejam. Tidak tahu diri. Kak Kakapar, Zansu dan Tongtong membeli baju baru. Kamu terlalu sopan. Kak, kamu mengikutiku. Bagaimana kamu tahu kalian berdua, serigala dan rubah, kemana perginya? Kak, aku mohon, maafkan Shihan. Dia hanya seorang wanita lemah, kenapa kamu terlalu kejam? Aku akan menghitungnya denganmu nanti. Kak, menyiksa istri sejenak, mengejar istri seperti api neraka. Susu. Kenapa kamu di sini? Sial, jangan sampai dia menemukan. Zansu dan Hanbao adalah kembar. Ayo, pulang dengan dua-dua. Jangan bawa kakakku pergi. Dia adalah anakku, aku akan membawanya pulang, kamu. Pergi cari ibumu. Luo Shihan. Ini anak yang kamu lahirkan dengan pria lain, kan? Huf, aku benci kamu. Bukan, kamu gadis kecil ini, kenapa setiap kali bertemu denganku? Selalu bermusuhan, aku tidak pernah melakukan apa-apa padamu. San Fengxian. Cepat pulang, pengkhianat. San Hanjue membawa Jansu pergi. Aku harus segera menjemput Hanbao. Anakmu ada di tanganku, kalau mau dia hidup. Bawa uang tebusan, 1 miliar, kurang 1 sen aku akan membunuhnya. Salah telepon. Sayang, Zansu. Hanya telepon penipuan, tidak ada sandera di tangan. Aku akan mencari ibu. Tidak boleh duduk. Fengxian. Hanbaoku hilang. Ada aka. Aku baru saja menelpon Hanbao. Tapi mendengar suaranya minta tolong, pasti dia diculik. Dibawa pergi. Semua salah kakakku, kalau kakakku tidak melihat Zansu, pasti akan pergi ke TK. Menjemput Hanbao. Apa yang harus aku lakukan, Fengxian? Begini, kita masuk dulu dan menunggu, kalau mereka minta uang. Aku bisa memenuhi permintaan mereka. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, cari kakakku, ayo. you. Anakmu yang diculik, ya? Iya, anak laki-lakiku diculik.
Anak itu lahirnya kapan? Sebelum nikah denganku? Atau setelah menikah? Kakak, yang penting pas nikah dia nggak selingkuh. Artinya kakak ipar bukan wanita jahat. Diam. Cewek yang nikah 3 kali, lahirin 3 anak. Masih layak dikasihani? Lihat apa? Ini semua karena dosamu sendiri terlalu banyak. Makanya anak jadi diculik. Iya, kesalahan terbesarku adalah jatuh cinta padamu. Kalau bisa ulang lagi, aku harap never pernah ketemu kamu. Luo Shihan, kamu masih berani jijik sama aku? Kakak, kok bisa bilang begitu ke kakak ipar? Soon or later kamu akan menyesal. Hal yang paling kusesali adalah membiarkan wanita ini masuk rumahku. Kakak ipar, gimana kalau kasih tahu status Han Bao? Kiss Kiwi ko kakak. Jangan, aku mau tunggu dulu. Susu, sini. Kakak, Han Bao sama Tong Tong. Itu anakmu, kalau suatu hari kamu tahu truthnya. Pasti menyesal. Daddy selamatkan Han Bao. Tenang aja. Dedi udah lapor polisi, Sun akan ada orang. Yang nyelamatin Han Bao, balik kamar dulu. Kenapa kamu lapor polisi? Kamu tahu betapa berbahayanya. Buat hostage, Dasar orang miskin. Gak lapor polisi. Ya udah tunggu dia dibunuh. Luo Shihan. Kamu berani mukul aku? karena kamu layak dipukul. Transfer ke rekeningku. Butuh berapa? 200 juta. Aku cuma ada 100 juta, masih kurang 100 juta. Gimana? Sanye, bisa pinjemin aku duit? Tadi kan masih sob jago. Aku mohon deh. Mau pinjam duit sama aku? Boleh aja. Sujud, minta sama aku. Kak, cuma 200 juta doang. Anggap aja aku yang minjam, oke? Ini bukan urusanmu, minggir. Kak, kamu kira aku bantu dia. Sebenarnya aku lagi bantu kamu. Sanye, Han Bao adalah nyawaku. Jangan sampai ada celah sedikit pun, aku mohon. Pinjamkan 2 miliar, bantu aku lewati masa sulit ini. Kak, 2 miliar bagimu cuma angka kecil. Walaupun kecil, kenapa harus kubantu dia? Kak tahu tidak? Han Bao sebenarnya. Uangnya kok belum ditransfer? Kalian tidak mau anak ini lagi? Aku langsung transfer, mohon jangan sakiti anaknya. Beri waktu 5 menit, transfer 2 miliar segera. Kalau tidak, kami... Sanye, aku mohon, tolong transfer uangnya. Pinjamkan padaku, aku mohon. Kakak, lebih baik kita ungkapkan kebenaran padanya. Asalkan Han Bao selamat, aku rela menanggung rasa kehilangan Han Bao. Kak, kalau kau bertemu Han Bao. 2 miliar? 20 miliar pun kau pasti rela menjelurkannya. San Feng Xian. Kenapa kau pikir aku akan habiskan 20 miliar? Untuk anak perempuan ini? Kau tahu betapa aku membencinya? San Han Jue, Han Bao sebenarnya. Hello, Nona Luo Shihan? Anakmu sudah berhasil diselamatkan. Kami sedang dalam perjalanan mengantarnya pulang. Benarkah? Bisa aku dengar suaranya? Mami, paman polisi yang menyelamatkanku. Aku akan segera pulang. Mami segera pulang menemanimu. Kakak, Han Bao sudah diselamatkan. Feng Xian, bisakah kau tetap membantuku? Kakak, tenang. Aku akan tepati janji. Kalian main teka-teki dengan aku? Gak ada teka-teki kok. Han Bao yang kalian sebut tadi. Siapa sebenarnya dia? Oh. Aku mengangkat anak kakak sebagai anak angkat. Harapmu kasih uang pada penculik demi aku. Iya, tapi sekarang sudah tidak perlu. Aneh sekali. Han Bao, syukurlah kau kembali dengan selamat. Mami, maaf sudah membuatmu khawatir. Dek, yang penting kau selamat. Kakak, jangan marah. Tadi aku hampir membocorkan identitas Han Bao. Apa yang kau bicarakan? Mustahil aku marah. Saat itu situasinya genting, yang penting Han Bao selamat, yang lain tidak penting bagiku. Untungnya polisi menyelamatkan Han Bao. Kalau tidak,
Saudaraku tahu kebenarannya, pasti akan merebut Han Bao darimu. Dari segi kekuasaan, dia sangat berkuasa. Dari segi kekayaan, dia adalah CEO miliaran, bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Kakak ipar, tenang saja, aku akan terus mencari cara untuk menyesatkan saudaraku, agar dia tidak menemukan kebenaran. Feng Xian. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana kabar Han Bao. Aku sangat ingin pulang ke rumah Mama untuk melihat Han Bao. Susu, kamu ingin melihat Mama? Ingin? Kalau begitu ayah akan membawamu menemui Luo Xihan. Kebetulan, aku juga ingin melihat Han Bao itu. Sebenarnya siapa sih? Ayo. Zanye, kenapa kamu datang ke rumahku? Kenapa? Aku membawa anakku untuk menemuimu. Kamu tidak senang? Senang, tentu saja senang. Anakmu di mana? Anakku, bukankah dia di sampingmu? Maksudku anakmu dengan pria lain. Han Bao. Dia sedang bermain. Baik. Kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai dia kembali. Aku ingin melihat Han Bao ini. Ada apa yang tidak bisa dilihat? Ayah, aku lapar. Luo Xihan, kamu tidak keberatan. Kalau kami berdua tinggal untuk makan. Pangsit murahanmu, kan? Terserah kamu mau tinggal atau tidak. Pangsit yang dibuat Mama meskipun tidak mahal. Tapi enak. Zeng suka kak dia jahat. Selalu menyakiti Mama. Jangan bilang dia tentang Mama. Siapa namamu? Aku tidak akan memberitahumu namaku Luo Zitong. Lumayan lucu. Hanya saja seperti mamamu, cerewet. Mama, Paman mengatakan hal buruk tentangmu. Jangan pedulikan dia, mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik. Luo Xihan. Zanye, makanlah. Susu, Mama membuatkanmu pangsit kesukaanmu. Terima kasih, Mama. Mama, aku rindu kakak. Kenapa kakak belum pulang? Iya, aku datang untuk menemui anakmu. Anakmu, Han Bao. Di mana dia? Dia bersama ayahnya. Ayahnya? Iya, mantan suamiku. Wanita yang tidak setia. Zanye, kalau kamu tidak mencintaiku, jangan melarang. Orang lain mencintaiku. Tidak melarang, hanya merasa jijik. Zanye, makan mulut jadi lunak, ambil tangan jadi pendek. Kamu makan nasi aku, tolong mulutmu jaga kebersihan. Kenapa? Kalau berani lakukan, jangan takut dikatakan. Kamu, Ayah, jangan bertengkar dengan Mama. Paman jahat. Jangan marahi Mama. Mama dengar kalian. Ayah, aku suka Tongtong. Bisa bawa Tongtong pulang? Kalau walinya mengizinkan, ayah tidak keberatan. Tong-tong, mau ikut kakak Zansu pulang? Aku tidak mau. Aku mau kakak Sansu tinggal di rumahku. Tidak boleh. Ayah, malam ini aku mau tinggal di rumah Mama. Baiklah, ayah akan menjemputmu besok. Luo Xihan, aku sarankan kamu segera melepaskan hak asuh Zansu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Mama, aku tidak suka paman itu. Tongtong, dia ayahmu, tapi dia selalu menyakiti Mama. Kalau ayah dan Mama rujuk lagi, bagus. Ayahmu sangat membenciku, tidak mungkin rujuk denganku. Benar juga. Ayah hanya suka Yan Zhengling. Wanita lain dibencinya. Ayah sampai sekarang masih suka Yan Zhengling? Ayah suka menyebut namanya saat minum. Aku akan cari kesempatan untuk memberitahunya. Mungkin dia akan percaya. Ada apa, ayah? Nah, Luo Xihan sudah menandatangani perjanjian Palapasan Hakasu. Aku mau umumkan hal ini. Ayah, aku ingin tunggu sampai dapat perjanjian cerai. Baru mengadakan konferensi pers. Hanya masalah hak asuh, beri dia uang, selesai. Tapi Luo Xihan, yang diinginkan sekarang bukan uang, tapi anak laki-laki. Tidak mau uang, sangat berprinsip. Tapi dengan apa dia? Bersaing dengan keluarga San? Aku juga ingin tahu. Sudah lama tidak melihat cucu kesayanganku, Kongzi. Kasih tahu susu, besok kakek akan menjemunya. Baik, ayah.
Halo, Luo Xihan, ayahku besok ingin bertemu Shansu. Kamu hari ini segera antar Shansu kembali. mengerti. Susu, kakekmu akan menjengukmu di villa tepi pantai. Kalau begitu sore ini aku akan mengantarmu kembali ke ayah. Kakek Hansu, apakah itu kakekku juga? Iya, Aku belum pernah bertemu kakek. Bisakah aku menggantikan Hansu? Untuk menemui kakek di rumah ayah? ini harus ditanyakan dulu pendapat Susu. Mama, biarkan Han Bao menemui kakek saja. Baik, kalau begitu sore ini aku akan mengantar Han Bao ke rumah kakek. Hei kak, Ya. Cucu, hari ini kenapa begitu antusias pada kakek? Ayo, ambilkan amplop merah untuk kukuku. Ya, ini semua untukmu. Susu, amplop merah dari kakek, cepat ambil. kakek, aku tidak mau amplop merahmu. Ya, kamu tahu apa artinya kakek memberimu amplop merah? Kakek memberiku uang ini, aku tidak perlu berusaha apapun. Bisa tinggal di rumah mewah, beli mobil mewah, melakukan apapun yang kuinginkan. Lalu, kenapa kamu tidak mau? Aku tidak bisa menerima pemberian orang lain dengan sembarangan. Kenapa? Ayah mengajarkanku, sebagai manusia harus bisa mandiri dan kuat. Jika ingin memiliki kehidupan yang baik, harus menggunakan tangan sendiri. Untuk menciptakannya, Hanjue, kamu mendidik anak dengan sangat baik. Itu berkat ajaran ayah. Susu, aku ingin berbicara dengan ayahmu. Kamu main dulu sendiri, ya? Ya, Hanjue, bagaimana kondisi Susu? Belakangan ini, Sejak Luo Xihan datang, dia tampaknya menjadi lebih ceria dan bersemangat. baju penteng bagi Susu? Mungkin ini adalah keajaiban kasih sayang seorang ibu. Kalau begitu, apakah pernah terpikirkan masalah pernikahan kembali dengan Luo Xihan? Tidak ada. Kamu, dalam hati selalu tidak bisa melupakan Yan Sengling itu, kan? Dia adalah cinta sejati hidupku, bagaimana mungkin aku melupakannya? Orang yang telah pergi, tidak bisa selamanya hidup dalam kesedihan kehilangannya. Sebelumnya, aku dengar kamu akan menikah dengan putri keluarga Bai, benarkah? Ya, awalnya aku ingin mencari seseorang untuk merawat Susu, tapi Susu sama sekali tidak suka. Tujuan menikah adalah untuk anak, lebih baik kamu kembali bersama Luo Xihan. Ayah, dia sudah menikah lagi. Ah, lalu cucuku yang baik, bagaimana? Aku akan mendidinya dengan baik. Kamu ada waktu? Ada suara apa di atas? Hanju, kamu lihatlah. Baik. Susu. Katakan pada ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Memecahkan begitu banyak barang, setidaknya bernilai beberapa miliar. Atur sendiri kekacauan ini. ayah tampak marah. Apakah ayah tidak menyukaiku? Tuan muda, tuan kecil hilang. Apa katamu? Mungkinkah dia pergi mencari Luo Xihan? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Han Bao, bukankah kamu hari ini pergi ke rumah Duodi? Kenapa kamu pulang sendirian? Mama, Papa, dia tidak mencintaiku. Apa yang terjadi? Aku tidak sengaja memecahkan keramik susu. Papa tampak marah dan menghukumku membersihkan kamar. San Hanjue ini sedang melakukan apa? Apakah Papa tidak menyukaiku lagi? Han Bao, kamu hari ini pergi ke rumah Duodi sebagai Jansu. Benar, kan? Benar? Lihat, pasti Papa mengira. Yang memecahkan keramik adalah Zansu dan mengira dia. Menghukum Sansu, bukan menargetkanmu. Jadi Duodi tidak marah padaku. Tentu saja, Papa mungkin agak keras pada anak-anak. Tidak seperti Mama yang begitu penyayang, tapi dia masih sangat mencintaimu. Ibu tahu, aku pasti akan tumbuh besar dan menghasilkan uang untuk membayarnya. Bisakah kamu memberitahunya? Baik, Ibu pasti akan memberitahu Ayah. Aku akan membuka pintu. Susu adalah anakmu, dia hanya tidak sengaja. Memecahkan porselen, kamu begitu menghukumnya. Jika aku tidak menghukumnya seperti ini, dia tidak akan ingat. Hukumanmu terlalu berat. Susu adalah anak laki-laki, jika melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, malah kamu yang memprovokasi hubungan antara ayah dan anak. Dengan niat jahat. Di hatimu, aku adalah orang yang suka mengadu domba. Dan memprovokasi, bukan? Bukankah begitu? Aku tidak ingin bertengkar denganmu.
Jika Zanye tidak bisa mengurus anak, maka berikan hak asuh Sansu padaku. Tidak mungkin, Susu akan pulang dengan duo-duo. Ayah, aku ingin bersama ibu. Zanye, kamu lihat kan? Anak tidak ingin pulang denganmu. Susu, jika kamu pulang dengan duo-duo, aku akan meminta Lusihan untuk terus menjadi pengasuh di rumah kita. Dan membawa Tong-Tong. Apakah aku terlihat seperti pengasuh? Bukankah begitu? Jika Zanye benar-benar peduli pada anak, seharusnya tidak mengajukan proposal seperti ini. Kamu tidak berhak menolak keputusanku. Jika identitasku dibatasi sebagai pengasuh, maka kewajiban mendidik anak akan secara tidak langsung dirampas. Kamu, seorang gadis desa, sama sekali tidak berhak mendidik anakku. Aku bisa tinggal di rumah Sean sebagai ibu untuk merawat Sansu, termasuk makan dan tidurnya, dan membayar sewa padamu. Jika kamu mencari tahu tentang sewa villa Haitian, kamu seharusnya tidak akan mengajukan saran yang begitu absurd. Zanye, sebutkan harganya. 100.000 sebulan. Apakah kamu bisa membayarnya? 100.000. Untuk satu kamar. Baik, bisakah aku menunggak sebentar? Setelah aku mendapatkan pekerjaan, aku akan membayarmu. Bisa. Bunga 3%. Pedagang licik. Kamu bilang apa? Zanye baik hati, aku ucapkan terima kasih dulu. Kalau begitu besok aku pindah, mohon Zanye menyediakan satu kamar untukku. Susu, Mama akan datang besok untuk merawatmu di rumah. Pulanglah dengan duo-duo. Mama, aku tidak mau pergi. Zanye, tunggu sebentar, aku perlu berbicara dengan Susu. Membujuknya sedikit. Susu, Hanbao tidak mau pulang dengan duo-duo. Kamu mau pulang dengan duo-duo? Anak baik. Ayah, Susu, kamu tidak marah lagi sama ayah, ya? kenapa harus marah sama ayah? Kalau tidak marah, ayo pergi. Ayah, ada apa? Bukan? Baju ini kenapa beda sama yang tadi? Susu kadang tinggal di sini. Jadi aku belikan beberapa baju ganti. Ada masalah? Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, cepat bawa Susu pulang. Kenapa kamu buru-buru mengusirku? Jangan-jangan kamu merasa bersalah? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma takut kamu mengganggu. Hanbao tidur di rumahku. Oh ya, ngomong-ngomong, Hanbao di rumahmu. Aku belum pernah melihatnya. Dia sedang tidur. Bawa dia lewat, dia lihat. Sudah kubilang dia sedang tidur. Aku tidak akan mengganggu tidurnya, aku cuma mau lihat sebentar. Jangan pergi. Kenapa tidak boleh lihat? Jangan-jangan dia punya rahasia yang tidak boleh diketahui? Ayah, aku ngantuk, aku mau pulang tidur. Baiklah, pulang dulu. Mama, ayah sudah pergi? Sudah, Hanbao. Kenapa kamu tidak mau pulang dengan duo-duo? Masih marah sama dia? Bukan, hari ini aku melakukan kesalahan, takut ketemu duo-duo. Anak bodoh. Ayah, Dia adalah Hanbao. Zanye, Luo Shihan. Ternyata kamu melahirkan sepasang kembar untukku. Kakak, kamu tahu tidak, kalau kamu melihat Hanbao, bukan 2 miliar, bahkan 20 miliar pun kamu akan patuh. Kyoyarkan. Beraninya kau menculik anakku. dia juga anakku. Mana bisa disebut menculik? Hanbao. ayah, Hanbao. Ayah sangat menyesal sebelumnya. Ayah tidak tahu keberadaanmu, ayah tidak melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Ayah pasti akan memberikan kompensasi yang baik untukmu. ayah, sebenarnya kita sudah bertemu berkali-kali. Kekek, Susu, kenapa hari ini begitu antusias pada kakek? Sansu, kenapa kamu hari ini? Kamu sedang manja. ayah, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Apa yang aku mau? Kamu pasti setuju kan? Jadi Sansu, sebelumnya kalian dingin dan hangat. Bukan karena dia gila. Tapi karena kalian bertukar identitas. Ayah, Anak yang ceria dan lucu sebelumnya. Itu Hanbao, kan? Luo Shihan.
Aku sangat berterima kasih padamu, telah memberiku sepasang anak kembar. Tapi untuk hak asuh anak, aku pasti dapatkan. Ayah, kamu bisa memilih aku atau Hansu. Salah satu dari kami untuk menemanimu, tapi yang satunya harus tinggal untuk menemani Mama. Han Bao, sebagai saudara, harus tumbuh bersama. Ayah, kamu tidak bisa memisahkan aku dan Mama. Zanye, tolong kembalikan Han Bao padaku. Han Bao, kamu mau berpisah dengan ayah. Ayah, kamu bisa rujuk dengan Mama, begitu? Kamu tidak akan kehilangan aku atau susu. Salah satu dari kami. Luo Shihan, bagaimana pendapatmu? Agar tidak menjadi orang jahat di depan anak-anak. Kamu melempar masalah ini padaku. Aku sedang menanyakan pendapatmu. Zanye, 5 tahun lalu, kamu yang melepaskan hak asuh anak. Tidak akan melakukannya lagi. Darah Zhan keluarga, tidak boleh kurang satu pun. Ayah, tadi kamu bilang biar Mama ke rumah. Merawaku. Baiklah, Luo Shihan. Besok bawa putrimu ke rumahku. Merawat 2 anakku. Kalau mau makan masakan Tiongkok, belanja sendiri saja, di seberang jalan. Jalan kaki 15 menit. Masak mie aja udah berani bilang bisa masak. Hari ini aku akan kasih kamu lihat apa itu makanan mewah. Han Bao tong susu. Makan mie aja. Tong, kamu gak suka makan mie ya? Ayah. Wah, pizza nih. Pizza satu aja dibuat ribet. Makanan itu buat dimakan. Mama, aku boleh bagi sama Papa enggak? Boleh dong, kalau papa mau makan. Papa, coba deh pizza buatan Mama. Beda sama yang dijual di luar. Beneran enak banget. Gimana? Lumayan lah. Zanye, enak nggak pizzanya? Gak enak. Pokoknya kamu udah makan, harus bayar. Berapa? Kamu ini ngerampok ya? Zanye, kamu kan kapitalis, harus ngerti. Tergantung supply and demand, pizza aku mana? Satu-satunya di dunia, harga 1.000 nggak mahal kan? Ekonomi kamu lumayan juga ya. Luo Shihan, ambil punyaku juga. Masa sih? Aku kan bukan asisten kamu. Mulai sekarang, apa yang kamu masak, aku makan. Aku juga akan kasih kamu gaji, sebulan 20.000. Plus waktu istirahat yang cukup. Di, Aduh, susu, kenapa? aku takut. Jangan takut, Mama di sini. Mama akan melindungi kamu. Ayo. Luo Shihan, kenapa kamu? Di kamar Sansu? Jangan jaga-jaga aku kayak pencuri gitu. Anak semalam mimpi buruk, kamu sebagai papa. Nggak dengar ya? Masak aja sana. Susu, kenapa mimpi buruk lagi? Susu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu ya? Papa, Mama mereka, apakah akan meninggalkan kita? Susu, selama kamu nggak mau, mereka nggak akan meninggalkan kamu. Makanan gorengan terlalu banyak, nggak baik buat kesehatan anak. Mulai sekarang, sarapan yang nggak dikasih perhatian, aku nggak mau. Lagi lihat. Zanye, tahu goreng sama susu kedelai itu sarapan klasik. Nutrisi lengkap, murah meriah. Kenapa nggak boleh makan? Luo Shihan, jangan lupa. Aku ini majikan kamu, aku punya hak buat nentuin kamu bisa ngapain.
Paman, kalau kamu tidak suka makan, tidak usah makan. Tidak ada yang memaksamu. Apa mamamu pernah bilang, saat makan jangan bicara, saat tidur jangan bersuara? Kalau begitu, Paman, kenapa kamu terus bicara? Aku sudah menghubungi Taman Kanak-Kanak Bau. Untuk Zansu dan Hanbao. Oh. Berapa biaya sekolahnya? Walaupun membiayai anak adalah kewajiban kita bersama. Tapi melihat kamu lagi kesulitan uang. Aku bisa bebaskan kamu dari semua kewajiban untuk anak-anak. Biaya sekolahnya kita bagi 2, kamu tenang saja. Bahkan jika harus jual ginjal atau darah, aku tidak akan biarkan kamu. Saya tidak langsung mencabut tuanya membesarkan anak. Kalau begitu, bayar saja 1 juta untuk biaya sekolah. Semahal itu? 1 anak 1 juta, kita bagi 2, tidak ada masalah kan? Bukan, kan banyak taman kanak-kanak. Kenapa kamu harus pilih yang semahal itu? Yang mahal belum tentu bagus. Jangan cari alasan untuk ketidakmampuanmu. Baik, soal biaya sekolah akan kucari cara. Tapi, bisakah kamu bantu aku satu hal? Biar Tongtong dan Hanbao sekolah di taman kanak-kanak yang sama. Anak yang bukan pemilik villa Haitian, tidak boleh masuk. Taman kanak-kanak kompleks. Sanye, kumohon. Bahkan jika Tongtong bisa masuk taman kanak-kanak Haitian. Lalu biaya sekolahnya? Kamu tetap akan pinjam dariku. Kamu hanya perlu cari cara agar Tongtong bisa masuk. Taman kanak-kanak, biaya sekolah akan kucarikan. Baik, aku ingin lihat apa caramu. Adik hari ini cantik sekali. Terima kasih, Kakak. Gadis kecil ini imut si imut, tapi tidak cocok denganku. Kalau setiap hari bersama, entah akan buat aku marah dan umur berkurang berapa tahun. Paman, Sepertinya punya anak perempuan seperti ini, umur berkurang beberapa tahun. Juga tidak masalah. Hari ini kamu mau pinjam uangnya? Kenapa tidak? Langsung bilang, malah manfaatkan anak kecil untuk mencapai tujuan? Kamu terlalu tidak tahu malu. Ayo, kita harus pergi sekolah. Soal biaya sekolah Tongtong, kamu tenang saja. Biaya sekolahnya akan kubayarkan. Biaya sekolah anakku tidak perlu kamu urus. Kak, aku menemukan hal yang aneh. HM, katakan. Saya telah menyelidiki semua arsip Luo Shihan. Sejak hari dia lahir hingga sekarang, tapi semua data, catatan tentangnya, berhenti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Tahun kecelakaan Zhengling. Ya, saya juga menemukan bahwa Luo Shihan 7 tahun yang lalu juga mengalami kecelakaan, tepat pada waktu dan lokasi yang sama. Dengan kecelakaan kakak Zhengling. Apa? Benar-benar kebetulan yang aneh. Ya, saya juga merasa sangat aneh, dan tidakkah kamu merasa sifat Luo Shihan sekarang semakin mirip dengan kakak Zhengling? Kamu bilang, mungkinkah dia? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Pernahkah kamu menonton drama tentang perjalanan waktu? HM. Saya Kiriga Luo Shihan meninggal dalam kecelakaan itu. Dan Luo Shihan sekarang, di dalam tubuhnya tinggal jiwa kakak Zhengling. Sang Fengxian, jangan ngomong. Omong kosong, bagaimana mungkin Luo Shihan bisa disamakan dengan Zhengling? Dia penuh kebohongan, kasar. Tapi Luo Shihan sekarang, ahli dalam teknologi jaringan, dia bahkan bisa menyamar. Semua ini adalah keterampilan yang pernah dimiliki kakak Zhengling. Dan Jangan bicara setengah-setengah. Tongtong juga adalah anakmu. Dan Luo Shihan. Dulu Luo Shihan hamil 3 anak sekaligus. Dan Tongtong adalah yang termuda dari ketiga kembar itu. Apa? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena aku khawatir kamu akan berebut anak dengan Luo Shihan. Sekarang, setelah aku menyimpulkan dia adalah kakak Zhengling, aku baru berani memberitahumu. Kalau dia benar-benar Zhengling, maka apa yang telah kulakukan padanya selama ini? Bukankah itu terlalu kejam? Sangat kejam, tapi cintanya padamu tidak berubah, kakak. Dia selalu menunggumu, tapi sikapmu yang dingin dan penolakanmu membuatnya takut untuk maju. Sekarang adalah waktumu untuk menebusnya. Luo Shihan, apakah kamu Zhengling? Zhengling. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Baiklah, kamu sibuk. Berhenti, kamu Yan Zhengling. Sanye, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu masih berpura-pura saat aku memanggil namamu tadi. Kamu menoleh. Aku
Katakan padaku. Apakah kamu Yan Zhengling? Jika aku bilang, aku adalah Yan Zhengling, apakah kamu akan percaya? Jika dulu, aku tidak percaya. Tapi semakin kamu mirip dengannya, aku percaya. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, sekarang aku adalah identitas Luo Shihan. Tidak peduli apa identitasmu, dari awal sampai akhir. Yang kucintai hanya kamu satu. Yan Zhengling. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku pikir, kamu tidak akan percaya dengan cerita reinkarnasi, jadi aku tidak berani memberitahumu identitasku. Maafkan aku. Kamu masih mengejarku, mengusirku, bahkan merebut anakku. Bahkan anak perempuanku, kamu juga tidak suka. Maafkan aku, kekerasan kepalaku membuat kita kehilangan banyak hal. Juga karena aku membuatmu ketakutan dan menyusahkan anak-anak. Maafkan aku. Kamu jahat menyakiti Mama, pukul kamu. Tong Tong. Mama, Tong Tong jangan takut, aku ayah. Tong Tong cepat panggil ayah. aku tidak bisa memanggilnya ayah, dia akan mengambilku dari sisi Mama. Tidak akan. Aku akan menikah dengan Mama. Dua kakak laki-laki juga tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Keluarga kami berlima akan hidup bersama selamanya. Setuju? Setuju, Hore, ayah Mama akhirnya akan menikah. Keluarga kami tidak akan pernah terpisah lagi.